Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian ya. Menyambung konten saya terkait dengan jangan panik ketika anak itu demam ya. Di konten tersebut saya sebutkan bahwa resiko anak mengalami demam salah satunya adalah kejang ya. Nah, kejang yang disebabkan oleh demam itu sering kita sebut dengan istilah step pada masyarakat umum ya. Step itu adalah kejang demam, dan kejang demam sendiri secara medis itu ada dua. Yang pertama kejang demam sederhana, dan yang kedua adalah kejang demam kompleks. Nah, apa sih perbedaan antara kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks ini? Nah, di sini akan saya sampaikan ya sedikit wacana, sedikit pemahaman terkait dengan kejang demam sederhana. Kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks perbedaannya cuma di waktu atau durasi. Ya. Gampangnya adalah kalau kejang itu berlangsung di bawah 15 menit itu disebut kejang demam sederhana. Tapi ketika kejang yang dialami anak berlangsung di atas 15 menit lebih, itu berarti sudah masuk ke kategori kejang demam kompleks, yang penanganannya itu lebih intensif ya, bahkan memiliki risiko-risiko kecenderungan ke depan akan mengalami kejadian-kejadian yang kejang secara tiba-tiba seperti itu. Nah, kejang demam sederhana ya, kejang demam step ini pada umumnya teorinya terjadi antara usia 6 bulan sampai usia 5 tahun. Ya, ketika Bapak Ibu mempunyai anak di bawah usia 5 tahun, di atas 6 bulan, masih memiliki resiko terjadinya step. Ya, jadi tolong diperhatikan ya, seperti konten yang saya sampaikan terkait dengan demam ya, kita harus mempunyai obat-obatan penurun panas. Ya, jangan sampai di rumah tidak punya obat penurun panas. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi anak yang sedang mengalami kejang demam atau step di rumah? Yang pertama yang harus kita lakukan, jangan panik. Ya, walaupun sebagai orang tua tentunya kita terikat secara emosional dengan anak kita, pasti kita panik. Ya, tetapi kalau kita panik, terkadang kita tidak bisa berpikir dengan cepat. Ya, justru malah mungkin lemas, nggak bisa berpikir, atau bahkan jangan sampai kita ikut-ikutan pingsan mungkin ya, jangan. Yang pertama adalah jangan panik. Kemudian yang kedua, posisikan anak dalam kondisi miring ke samping. Ya, miring ke samping tujuannya adalah ketika anak itu mengalami kejang, tentunya otot-otot di daerah pernafasan, otot lidah ya, itu mengalami permasalahan atau rileks. Terkadang itu akan menutup jalan nafas. Atau mungkin ada keluar lendir, takutnya dia akan masuk ke dalam jalan nafas, jadinya malah tersedak. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu posisikan miring ya. Dan yang ketiga, baik, alhamdulillah di sini ya rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, saya akan sedikit memberikan informasi ya bagi rekan-rekan yang ada di wilayah Cikarang, Bekasi maupun Karawang. Bila ingin berkonsultasi ya terkait dengan permasalahan wajah, apakah itu flek, apakah itu jerawat, atau mungkin kerutan, atau mungkin ada bintik-bintik daging tumbuh ya, atau mungkin punya tato yang ingin dihilangkan, rekan-rekan semua, saya akan kenalkan di sini ya, ada klinik IV Skincare ini sudah berdiri sejak 2015, dan alhamdulillah yang praktek di klinik IV ini adalah istri saya sendiri ya, Dr. Adesti. Mungkin rekan-rekan bisa cek juga YouTube-nya Dr. Adesti atau cek di IG-nya IV Klinik ya. Klinik ini dikhususkan untuk muslimah ya, atau khusus wanita. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir ketika kita melakukan perawatan terbuka aurat dan terlihat oleh lawan jenis, karena di klinik ini dikhususkan untuk para muslimah atau untuk para wanita ya. Langsung aja cek IG-nya ya,
Bisa di-follow di Dr. Adesti maupun IG IV Klinik. Baik, itu saja informasi sedikit tambahan ya. Ini promo ya, promo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahakan ya, cari benda yang lunak tapi tidak juga keras ya, keras tapi nggak terlalu lunak lah ya. Kayak misalkan kayu es krim ya, kemudian dibebat dengan perban kalau ada, atau enggak kalau nggak ada dibebat dengan kain, kemudian masukkan ke dalam mulutnya, rongga mulutnya. Tujuannya adalah agar tidak menggigit lidahnya sendiri. Ya, jadi kasih spatel namanya kalau di dalam istilah medis, itu bisa dari besi ya atau aluminium, atau bisa dari kayu yang semacam kayak tusuk es krim. Ya, atau apapun itu, atau kalau sendok boleh menggunakan sendok, tapi tetap harus dibebat dengan alas, atau apakah di situ ada kain, atau mungkin kita di rumah punya perban, karena kalau itu benda yang padat, keras, bisa melukai juga daerah rongga mulut anak tersebut. Ya, posisikan miring. Kemudian, jika memang memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat yang memiliki pelayanan unit gawat darurat, ya UGD, bawa segera ke UGD, karena akan dilakukan pertolongan dengan pemberian obat anti kejang. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang memiliki unit gawat darurat, paling tidak kita tunggu responnya ya sampai minimal 15 menit. Biasanya kejang demam sederhana atau step yang sering kita pahami di masyarakat ini hanya berlangsung sekitar 2 sampai 5 menit. Ya, kalau sudah sampai 5 menit lebih, nah itu kadang kita berisiko menjadi kejang demam kompleks yang bisa terjadi lebih dari 15 menit. Ya, segera lakukan pertolongan ketika memang sudah kita evaluasi selama 5 menit, kejang belum berhenti. Ya, batas maksimal adalah 15 menit. Bawa ke UGD, nanti akan dikasih obat melalui pemberian injeksi ataupun melalui pemberian lewat suppositoria melalui anus. Nah, ini tips ketika kita mengalami atau menangani ya anak yang kejang di rumah. Ya, mungkin sedikit tips itu bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, tentunya yang khususnya mempunyai anak di bawah usia 5 tahun sampai di atas 6 bulan. Nah, kalau di atas 5 tahun ke atas, apakah itu dinamakan step? Kalau sudah di atas 5 tahun, ya, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ini termasuk golongan step atau mungkin sudah memiliki penyakit kelainan di otak, misalkan penyakit epilepsi, ya, atau ketika di bawah 6 bulan terjadi kejang, itu juga tidak disebabkan oleh kejang demam biasanya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang mungkin bisa kita periksa lebih lanjut. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.